Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aska dengan NIM 19070160054 akan mempresentasikan materi dari kelompok 11 mengenai self dan self-actualization. Konsep diri menurut William de Brooks merupakan persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini bersifat fisik, psikologis, dan sosial sebagai pengalaman dan interaksinya dengan orang lain. Adapun menurut Harlock, konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri dan merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Sejalan dengan hal ini, William juga mengemukakan bahwa konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungannya. Dan menurut Chaplin, konsep diri adalah evaluasi individu mengenai dirinya sendiri, penilaian dan penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah sikap, perasaan, dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Adapun beberapa aspek yang terdapat di dalam konsep diri, yaitu yang pertama aspek fisik, meliputi penilaian individu terhadap segala sesuatu yang dimilikinya, seperti tubuh, pakaian, dan benda-benda yang dimiliki. Yang kedua ada aspek psikis, mencakup pikiran, perasaan, dan sikap yang dimiliki terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada aspek sosial, meliputi bagaimana peranan individu dalam lingkungan sosialnya dan penilaian individu terhadap peranan tersebut. Yang keempat ada aspek moral. Aspek moral ini merupakan nilai dan prinsip yang dimiliki individu dalam memandang kehidupannya dan nilai-nilai moral dalam dirinya, seperti kejujuran, tanggung jawab atas kegagalan yang dialaminya, religiusitas, serta kesesuaian perilakunya dengan norma-norma masyarakat yang ada. Berikutnya yaitu ciri-ciri konsep diri. Individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang mempunyai keyakinan akan kemampuannya dalam mengatasi masalah, kemudian merasa setara dengan orang lain, mampu menerima pujian karena layak menerimanya, menyadari bahwa setiap orang memiliki bermacam perasaan, harapan, serta perilaku yang tidak disetujui dalam masyarakat, sehingga memiliki kemampuan merubah diri untuk menjadi lebih baik lagi dalam kualitas hidupnya. Sedangkan individu yang konsep dirinya negatif, yaitu individu yang peka terhadap kritik, responsif terhadap pujian, kritis berlebihan, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, serta bersikap pesimis terhadap tantangan dan persaingan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu orang lain. Dalam hal ini, jika kita tidak diterima oleh orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaan diri kita akan cenderung bersikap menghormati dan menerima diri kita juga. Sebaliknya, jika orang lain selalu meremehkan kita, menyalahkan kita, dan menolak kita akan cenderung tidak menyenangi diri kita. Faktor yang kedua yaitu dari kelompok rujukan. Setiap kelompok tentunya memiliki norma-norma tertentu yang diterapkan. Ada kelompok yang secara emosional mengikat kita dan berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri. Inilah yang disebut kelompok rujukan. Dengan melihat kelompok ini, orang mengarahkan perilakunya dengan menyesuaikan dirinya dengan ciri-ciri kelompok. Selanjutnya yaitu aktualisasi diri. Menurut Maslow, aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dalam dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi dan potensinya. Adapun menurut Chaplin, menjelaskan bahwa aktualisasi adalah kecenderungan untuk mengembangkan bakat dan kapasitas di dalam dirinya. Aspek-aspek yang terdapat di dalam aktualisasi diri yaitu meliputi kreativitas. Orang yang kreatif memiliki rasa eksplorasi yang tinggi saat menghadapi hal baru, bersikap optimis, toleran terhadap ketidakpastian, dan mengejar tujuan dengan intensitas yang tinggi. Yang kedua yaitu moralitas.
Moralitas manusia muncul dari koevolusi gen dan inovasi budaya, bahwa budaya telah menemukan banyak cara untuk membangun potensi pikiran manusia yang luas, untuk menekan keegoisan dan membentuk komunitas. Kemudian yang ketiga yaitu penerimaan diri. Menurut Maslow, individu yang teraktualisasikan sendiri dapat mencatat dan mengamati apa yang terjadi, tanpa memperdebatkan masalah atau menuntut hal tersebut. Sebaliknya, demikian juga orang yang mengaktualisasi dirinya cenderung memandang manusia dari dalam dirinya dan juga orang lain. Berikutnya yaitu spontanitas. Aktualisasi diri manusia dapat digambarkan relatif spontan pada perilaku dan jauh lebih spontan daripada kehidupan batin, pikiran, impuls, dan lain-lain. Perilaku ini ditandai dengan kesederhanaan. Dan yang kelima yaitu pemecahan masalah atau problem solving. Orang yang mengaktualisasikan diri berorientasi pada masalah-masalah yang melampaui kebutuhan. Dedikasi terhadap tugas-tugas dan pekerjaan merupakan bagian dari misi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang memiliki aktualisasi diri. Ciri-ciri tersebut yaitu fokus kepada masalah, menggabungkan kesegaran apresiasi hidup dan terus berlanjut, keprihatinan tentang pertumbuhan pribadi, kemudian yang terakhir yaitu kemampuan untuk memiliki pengalaman puncak. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri menurut Rogers. Yang pertama yaitu pemeliharaan. Kebutuhan yang timbul dalam rangka memuaskan kebutuhan dasar seperti makan, udara, dan keamanan, serta kecenderungan untuk menolak perubahan dan mempertahankan keadaan yang sekarang. Pemeliharaan bersifat konservatif dalam bentuk keinginan untuk mempertahankan konsep diri yang dirasa nyaman. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan diri. Walaupun ada keinginan yang kuat untuk mempertahankan keadaan tetap seperti apa adanya, orang tetap ingin belajar dan berubah. Kemudian yang ketiga penerimaan positif dari diri sendiri. Penerimaan diri ini merupakan akibat dari pengalaman kepuasan di mana seseorang akan mampu menerima kelemahan dirinya namun tetap berusaha melakukan yang terbaik. Demikian presentasi dari saya. Semoga yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.